Kemudian dijelaskan. Ya. Setelah itu, nanti ruh-ruh itu akan bertemu dengan yang kenal. Yang tidak kenal, maka mereka akan berpisah. Berarti apa? Di alam ruh juga sama. Ya, seperti kita di dunia, kenal, bersinggungan, kemudian kita ya bertegur sapa dan lain-lain. Begitu juga di alam kubur, di alam akhirat, ya. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan bahwa mereka mati, bahwa mereka itu hidup. Maka sesungguhnya menjaga ukhuwah bukan hanya di dunia ini, tapi juga sampai perjalanan kubur kita, sampai perjalanan akhirat kita, sampai nanti di syurganya Allah. Ada satu ungkapan, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Penduduk syurga itu mereka akan bertemu, duduk-duduk di depan, kalau sekarang berhadapan di seperti ini, nanti akan duduk di depan-depan, kemudian mereka akan saling berbicara, ya mengenang masa lalu. Kalau sekarang kita mengenang masa tadi di Selasar, di kampus dan lain-lain, nanti begitu di surga, ya di alam kubur, kita akan menunggu berbagai macam ikatan-ikatan yang disebut dengan ukhuwah yang berbeda antar alam. Ya, maka doa-doa kita kepada kawan kita, saudara kita yang sudah wafat, yang sudah duluan meninggalkan kita, itu adalah tanda ada ikatan jiwa kita dengan mereka, terutama dengan orang tua, dengan tadi orang-orang yang telah meninggalkan kita. Dan harus kita ikatkan dengan generasi-generasi selanjutnya, kawan-kawan kita, adik-adik kita, anak-anak kita, ikatkan agar mereka tetap mendoakan kita semua sampai di akhirat. Oleh karena itu, ukhuwah salah satunya adalah dalam satu ungkapan innamal mu'minuna ikhwah. Ya, mangga yang mau di-share tadi materinya boleh diperlihatkan. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau materi dulu pertemuan pertama membahas sedikit ya sumber-sumber kekuatan ukhuwah yaitu iman, berpikir yang jernih, kemudian kebersamaan, kemudian juga ada 4 waktu itu. Dan sekarang masih saya bahas tentang ukhuwah, ikhwah, ya, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kita lihat innama bahwasanya ada sebuah kekhususan, ya, al-mu'min tidak semuanya berarti, ya. Maka inilah yang menjadikan sebuah fondasi ukhuwah adalah keimanan. Pertanyaannya, apakah di dalam jiwa kita masih ada iman atau tidak? Karena inilah yang akan membuahkan sebuah ukhuwah itu dari fondasi-fondasi keimanan. Ya. Maka insya Allah pada waktu yang lalu sudah dibahas salah satunya ikhwah atau ukhuwah adalah bersaudara. Ya, saudara sesuatu yang kita ikatkan. Next langsung materinya. Ya. Ya, kalau kita melihat sebelum tadi ukhuwah, ya, maka materi sekarang adalah bagaimana menjalin ya ukhuwah, ya. Maka menjalin sesuatu yang kita bangun, kita siapkan, kita susun, kita ya wujudkan, rencanakan, rancang. Jadi nggak bisa tiba-tiba. Sesuatu yang harus kita siapkan fondasinya, siapkan rancangannya, siapkan bahannya, baru akan terjadi ukhuwah. Ya, karena ukhuwah adalah sebuah ikatan-ikatan yang kuat, ya, sebagaimana rumah, ya, sebagaimana tadi bangunan, sebagaimana ya sebuah rancangan barang, maka dia akan ada ikatan antara satu sudut, antara satu lainnya, terutama sesuatu yang akan membentuk bagaimana bentuk tadi. Maka dalam Islam inilah innamal mu'min al-ukhuwah. Sesungguhnya mukmin itu punya ikatan-ikatan yang luar biasa di antara mukmin lainnya. Next langsung. Ya. Nah inilah ya yang disebut dengan ikatan unsur dalam ukhuwah. Pertama ya disebut bersaudara jika ada ikatan rahim. Dikatakan saudara ya apabila ada ikatan rahim. Secara ikatan kita biologis berarti pernah dengan
ada satu ikatan rahim karena satu ibu, maka disebut saudara. Satu bapak karena ada ikatan kita rahim. Apa itu rahim? Ya, sebuah ikatan kasih sayang. Makanya sebuah ikatan kasih sayang itu karena ada turunan biologis. Dan kita semuanya adalah turunan Nabi Adam. Turunan dari tadi, ya, manusia-manusia yang ada di sekeliling kita menjadi satu bagian yang pernah satu rahim. Ya, maka nanti akan ada yang merusak tadi rahim-rahim ini. Ya, karena biasanya dulu sudah dibahas hawa nafsu, kesombongan, kemudian kerusakan tadi karena merusak ikatan-ikatan secara biologis, ya, dengan antara saudara, antara orang lain. Maka rahim inilah yang harus kita jaga. Maka kita disebut berukhuwah karena ada ikatan rahim, ada ikatan jasad, ya, di antara manusia. Maka ketika saudara kita di negeri lain, engkau tidak perlu berbicara karena muslim, tapi berbicaralah dia adalah manusia. Ada ikatan rahim di antara manusia. Kalau orang barat begitu menyayangi hewan, begitu menyayangi tadi, ya, anjing yang, kucing yang terlantar, ya, kenapa manusia dibiarkan? Karena mereka adalah ikatan rahimnya dengan kita, ya. Kecuali dalam ungkapan Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah, qala la yanalu ahdidz zalimin. Ya, ketika Nabi Ibrahim berdoa, qala wa min dzurriyyati, bagaimana akan turunan-turunanku ya Allah agar mereka bersatu, berukhuwah bersama? Jawaban Allah, la yanalu ahdidz zalimin. Mereka tidak akan sampai kepada orang-orang zalim. Kenapa? Orang zalim punya ruh kezaliman sendiri dan mereka punya ukhuwah. Makanya nanti ada ya innamal mu'minuna wal mu'minat. Orang mukmin laki-laki dengan mukminat, lain perempuan. Dan orang munafik dengan munafik lagi, ikatannya di sana. Ada ikatan-ikatan yang membentuk mereka. Orang kafir saling membantu dengan kekafirannya, orang beriman akan saling membantu dengan keimanannya. Inilah, ya, harus kita bangun terus ikatan-ikatan ini, ya, terutama dengan saudara-saudara kita. Yang kedua, penguat ukhuwah adalah ada pola didik. Ya, kita akan dekat, ya, kita mungkin secara rahim sudah jauh, beda ibu, beda bapak, beda nenek, beda kakek, ya. Tapi ternyata bisa berkumpul bersama dalam acara Zoom reuni ini. Karena mungkin ada pola didik yang sama ketika di FSM, dibangun dan lain-lain. Walaupun kita tidak punya rahim yang berdekatan, tapi ada pola yang dibangun di dalam sebuah keluarga, maka inilah keluarga besar alumni FSM, ikatan besar alumni, maka ini akan menjadi sebuah saudara, ya. Makanya pola didik di keluarga sangat mempengaruhi. Anak-anak yang dididik dengan rasa kebersamaan, dia akan terbangun ukhuwah. Ya, anak didik yang dididik dengan sebuah keegoan, kesombongan, dia akan merasa orang lain, ya, kalah dengan dia sehingga orang lain tidak bermakna. Itulah yang nanti disebut dengan rasialis, ya, yang disebut dengan, ya, apartheid, pemisahan kesombongan, karena yang dididik oleh mereka adalah perbedaan jenis manusia. Sebagaimana bangsa Yahudi selalu menghina, selalu membedakan manusia yang lainnya, karena mereka dididik dengan sebuah pendidikan, salah satunya bahwa mereka lebih mulia, lebih baik, dan lain-lainnya. Ini sangat mempengaruhi di dalam membangun ukhuwah. Ya. Yang ketiga, yang akan membangun ukhuwah adalah doktrin. Ya. Ini yang harus dibangun di dalam sebuah kehidupan kita. Ya, kita ajarkan kepada keluarga kita, kamu punya adik, kamu punya keluarga, maka antarkan keluarga kita dengan saudara-saudara rahim terdekat. Ya, ajarkan anak-anak kita untuk memiliki lingkungan pola didik yang sama. Karena keislamannya, karena tarbawinya, karena tadi berbagai macam, maka disinilah harus kita doktrin mereka, itu adalah saudara kamu. Palestina adalah saudara kita. Di semua negeri muslim, ya, di dalam sebuah ungkapan Umar bin Khattab, dimanapun negeri yang pernah ditinggali muslim, itu adalah milik kamu. Luar biasa, ya, doktrinnya. Berarti di sana pernah kita miliki, ya, sehingga Palestina, negeri-negeri semuanya sudah menjadi wilayah negeri muslim. Dan inilah
harusnya didoktrin kepada jiwa kita, semua tempat adalah milik orang-orang Islam. Setiap orang adalah bagian dari saudara kita. Inilah yang dibangun dalam sebuah konsep doktrin. Dan sebagaimana ya doktrin-doktrin yang dibangun oleh apakah Yahudi, Nasrani, mereka adalah saudara hanya Yahudi. Mereka adalah keluarga dekat hanya kelompok mereka. Nah, ini adalah penguat dalam sebuah ikatan ya persaudaraan ya karena ada doktrin-doktrin yang dibangun. Yang keempat yang akan membangun sebuah ukhuwah itu karena ada budaya lingkungan. Seperti kita alhamdulillah ada silaturahim, ada berkumpul, kemudian ada halal bihalal, ada lagi apa? Ini akan mendekatkan sebuah ikatan kita dengan saudara-saudara kita. Makanya orang-orang yang tidak mau ngumpul ya, misalnya ada anak kita nggak mau ngumpul, itu pasti ada masalah di dalam psikologisnya. Ada, kenapa? Dia sudah tidak mau berdekatan ya dengan orang lain. Karena lingkungan yang ada dibentuklah menjadi egois. Ya, dengan hasil ya kondisi-kondisi yang ada seperti teknologi yang ada membentuk budaya lingkungan individu, egois, kemudian tidak peduli dengan yang lainnya. Ini adalah satu kondisi di zaman ini yang akan merusak ukhuwah di antara saudara muslim yang lainnya. Makanya kita bangun budaya apapun yang terjadi dengan teknologi, bagus seperti ini, dibuat Zoom, dibuat pertemuan, sekali-kali mungkin dibuat offline, agar sebuah ikatan-ikatan yang ada, ya tetap terbangun secara budaya timur, untuk selalu silaturahim, membangun kedekatan, membangun sebuah frekuensi kesamaan, berpikir, dan menjadikan kita untuk sebuah kehidupan yang digambarkan ukhuwah tadi, bersaudara. Sejauh-jauh saudara, ada kerinduan ingin berkumpul. Sejauh-jauh mereka saudara, kakak, adik sering berantem, tapi ada sebuah kerinduan ingin bertemu. Inilah yang harus dibangun budaya dan lingkungan dalam rangka menguatkan ukhuwah tadi, yaitu menjalin, merangkai dengan pola didik, dengan doktrin yang ada, dengan budaya yang ada, dan kita ikatkan rahim kita, karena kita adalah bagian dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, terutama mukmin yang beriman kepada Allah. Next, langsung sedikit. Insyaallah ya, kalau tadi kondisi tadi rahim kita dibangun, ya, kemudian doktrin kita dibangun dengan benar, ya, kemudian maka akan ada buah dari ukhuwah yang tersambungkan dalam jiwa kita. Ada ikatan jiwa, hati yang selalu bersyukur. Alhamdulillah di FSM ini masih ada terikat. Alhamdulillah kita punya saudara. Alhamdulillah punya keluarga. Alhamdulillah keluarga besar. Ini selalu harus dibangun karena hati yang rusak, ya. Ayat-ayatnya ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, berita-berita bohong ya, kemudian tajasus, berita menjelekan, berita ini, itu adalah jiwa yang tidak bersyukur. Karena mereka jiwa iri, jiwa ya dengki dengan keberhasilan orang lain. Sesungguhnya inilah qalbun mayyit, ya, hati yang mati. Itu kebalikan dari ikatan-ikatan yang terputus di antara saudara mereka. Makanya rasa dengki, rasa ingin bersaing, rasa ingin membunuh, rasa ingin tadi. Sedangkan orang yang punya ukhuwah selalu bersyukur, rasa ingin membangun, rasa ingin bersama, rasa ingin ya memberikan kontribusi kebaikan-kebaikan di dalam perjalanan kehidupan ini. Karena jiwanya berbicara, mereka adalah saudara kita. Buah yang kedua akan terlihat dari ikatan bahasa. Lisanun zakiran, ya, lisan yang terus mengingat. Jadi dalam satu ungkapan hadis, orang-orang yang bertakwa yang akan masuk surga saling mengingatkan mereka dengan keluarga mereka. Salah satunya adalah qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur, lisanan zakiran, lisan yang selalu zikir, mengingat. Kita ingat tadi sejarah dulu, kita mendapatkan hidayah karena saudara kita bisa ngaji karena ada kakak-kakak dan adik-adik kita, kemudian kita bisa istiqomah bersama ya dalam keislaman ini
Karena selalu. Nah, ingatlah dan ucapkan terus subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ini adalah orang-orang yang punya ikatan-ikatan ukhuwah di antara mereka. Dan akan berbuah lagi dalam sebuah amalan, ya, ikatan perbuatan, ya, amalan kebersamaan. Makanya nanti di sini harus juga dibuat amalan bersamanya apa nih? Kalau tadi alhamdulillah kita masih bersyukur, wah subhanallah. Kalau bisa, ya, dalam pertemuan ini ada amalan kebersamaan, ya, sehingga tadi dalam pertemuan awal penadian ada pikiran bersama, ide bersama, langkah bersama. Dalam keluarga itu akan sebuah tujuan yang sama, maka itu tanda kita punya ukhuwah. Kalau habis acara ini kemudian masing-masing sibuk, sebenarnya ukhuwahnya belum kuat. Makanya perlu dijalin, perlu dibangun, perlu dikuatkan, ya. Hatinya kita sudah pengen bertemu, bagaimana lisan kita sudah bersyukur, tinggal program-program kebersamaannya apa yang akan kita bangun di dalam sebuah mewujudkan, ya, kenangan masa lalu, nikmatnya di kampus kebersamaan kita. Maka sekarang harus juga memiliki sebuah amalan bersama sehingga kontribusi kita jelas dalam dakwah di tengah masyarakat kita. Inilah, ya, ikatan perbuatan dalam ukhuwah tadi, ada kebersamaan. Makanya, ya, akan terlihat, ya, orang-orang yang punya kebersamaan tadi, ya, sebagaimana tadi al arwah junudun mujannadah, ruh-ruh yang mereka menjadikan sebuah pasukan saling terikat, itu mereka akan berbaris, saling mengenal, saling berbuat, dan saling menopang, sehingga pasukan tadi menghasilkan kemenangan-kemenangan dalam perjalanan masa depannya, yaitu untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu saja sebenarnya singkat, tidak berpanjang lebar, hanya poin-poinnya. Mudah-mudahan bisa ditangkap, ya. Nah, ini tambahannya ternyata, ya. Ada amalan perusak ukhuwah, ya, satu berarti sebaliknya hati kita yang rusak, ya, karena ya, tadi inja akum fasikum binaba'in, ada kefasikan berarti. Dalam ayat selanjutnya ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun. Ini tanda-tanda rusaknya jiwa kita. Ini akan merusak ukhuwah, mau di tingkat level keluarga, level masyarakat, apalagi level yang jauh dalam sebuah gerak dakwah, ya. Yang kedua, pikiran yang menyimpang. Nah, ini biasanya memutuskan ukhuwah, ya. Karena kita hati yang rusak, pikirannya, ya. Makanya wala tajassasu wala yaghtab, jangan kamu desas-desus pikiran-pikiran yang salah, ya. Ini perlu kita terus perbaiki pola berpikir kita agar sama. Baru tingkah laku yang dibenci. Ini juga akan memutuskan merusak ukhuwah. Ya, makanya kalau orang yang makin hari melakukan sesuatu yang dibenci, itu akan memutuskan rasa kasih sayang. Ya, sehingga gampang kalau tadi ingin memutuskan sebuah hubungan keluarga, lihat aja yang dibencinya. Maka dia akan semakin dibenci, diceritakan yang dibencinya, maka itu akan merusak. Ya, bagi orang yang mencintai, menumbuhkan sebuah ikatan, dia menceritakan yang baik-baiknya, yang manis-manisnya, yang bagus-bagusnya, maka semakin tumbuh kecintaan, ikatan-ikatan jiwa. Maka orang yang rusak, dia selalu menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Ini jangan sampai terjadi pada kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu, Mang Ucup, silakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, jazakallah Ustaz. Alhamdulillah, teman-teman sekalian dan Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustaz yang memang dalam kondisi saat ini juga mudah-mudahan jadi penghibur buat kita. Kadang-kadang kita merasa terisolasi, belum diisolasi tapi merasa terisolasi. Karena mungkin kerabat jauh, gitu kan, teman kadang susah dihubungi. Ya inilah dalam kegiatan kita seperti ini, sambungkan dengan ukhuwah, dan mudah-mudahan juga ke depan kita ada program. Dulu juga sebenarnya ada penggalangan dana, informasi-informasi tentang kegiatan, alhamdulillah ada. Cuman memang barangkali mudah-mudahan yang terus berjuang di sini untuk saling mengajak, nah itu yang memang kita butuhkan.
Jadi hanya sekedar share info, hanya sekedar pengingat itu kita sudah sering. Tapi memang apa ya, keinginan untuk bersama berbuat, nah itu barangkali yang belum kita sama-sama akui, itu belum. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersama-sama, bukan hanya kita sekarang tersentuh hati untuk bersama dalam forum Zoom seperti ini, ya, bukan hanya sekedar kemudian setelah ini kita mencoba merenung, mengingat-ingat masa lalu untuk sekedar senyum-senyum, tapi mudah-mudahan juga kita ada ke depan, kita mulai banyak pikirkan, mari bersama untuk mengadakan kegiatan. Mudah-mudahan pandemi juga berakhir, kita bisa ketemu langsung luring di darat. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi Ustadz sudah menyampaikan tausiahnya. Barangkali ada yang ingin bertanya berkaitan dengan materi yang tadi disampaikan sambil diskusi. Silakan. Mudah-mudahan tidak. Ya. Hanya mengingatkan tadi Mata Usia. Semuanya insya Allah sudah jadi aktivis yang bertanya sama Ustadz, silakan. Enggak, Ustadz Agus. Ya, Ustadz Agus ada. Pak Agus Baskara. Bukan bertanya, menambahkan Ustadz Agus. Menambahkan, silakan. Udah cukup sekali. Cukup sekali. Cukup sekali, cuma 3 slide itu tadi. 3 slide ya. Yang jelas tadi kan dulu kita meninggalkan kampung halaman dengan kondisinya. Berangkat ke Bandung, kita menemukan kondisi baru. Di kampung halaman berubah, di Bandung juga alhamdulillah kita berubah. Memang dulu sempat jadi kajian pada saat melingkar bersama teman-teman, apa yang terjadi nanti ketika kita pulang. Apakah kita menemukan kondisi yang kita harapkan? Kadang-kadang kita kan berharap di rumah sana ketika pas pulang sama dengan kondisi di Bandung. Tapi kan memang ada yang hari ini mungkin di antara teman-teman dan sahabat, ya cocok gitu ya. Tapi ada yang berat perjuangannya barangkali. Bahkan kemudian ya seperti Acu sendiri kadang harus berbelok dulu lah gitu untuk menemukan titik pada konsistensi bersama dalam dakwah lagi. Nah itu barangkali tadi yang memang mudah-mudahan sih terus kita saling mengingatkan seperti ini. Ya tadi ya? Iya. Enggak, yang lain komen silakan. Bukan saatnya dengerin ceramah aja kok. Makanya saya persingkat. Ya, bukan saatnya kita menampung ide, bertemu, berkumpul. Kalau di offline kan biasanya saling wah gitu. Coba di sini ditunjukkan ya cerianya, kemudian ide-idenya. Ustadz Arya. Nah, kalau begitu saya pandu ya Bapak Ibu sekalian, Kang Ete. Nanti kan yang dominan akan muncul di layar. Nah, yang dominan muncul di layar langsung saja perpanjang kata-katanya sambil perkenalan. Seperti sekarang yang muncul di saya Kang Yana ya. Jadi nanti yang muncul namanya dan gambarnya perpanjang dengan kenalan, sebutkan nama, kemudian sekarang tinggal di mana, aktivitas, keluarga, lain sebagainya, sambil mungkin menyampaikan harapan atau seperti apa untuk kebersamaan kita ke depannya. Oke, dimulai dari Kang Yana karena sudah muncul, silakan. Ustadz Arya dulu, mana Ustadz Arya dulu? Antum yang kelihatan ini. Ketua FSM dulu Pak, tidak boleh. Ya, silakan Kang Yana. Ketua FSM dulu. Mana? Silakan, ada, ayo. Ditunjuk apa aja boleh cerita, yang akhwat mungkin. Muncul jadinya gambar Ustadz mulu, yang lain bicara, kemudian nanti saya sebutkan nama langsung perkenalan. Tes. Nah, itunya Kang, videonya Kang. Mau di screenshot di sini disebarin. Kang Yana dulu katanya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz. Perkenalan sampai lainnya. Yuk mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Arya Ustaz. Iya. Akuntansi non kependidikan Ustaz, tidak berpendidikan 2003. Pertama mungkin ini ya, kalau ngelihat Ustadz Ahmad Jumhur dari mulai masih baru Ustadz, masih mahasiswa baru sampai sekarang
ya mungkin karena dekat dengan Al-Quran gitu ya. Jadi awet muda insya Allah Ustaz. Jadi kalau ngelihat Ustadz Ahmad Jumhur dengan Kak Acu, saya kok ngelihat Kak Acu lebih tua gitu. Baru tadi Pak. Sama dengan Pak Yana juga gitu. Mungkin kebanyakan mikir kalau Pak Yana. Mungkin saya posisi di Bandung, Ustaz. Alhamdulillah di Bandung. Apa namanya? Itu mungkin Sebelah mana Bandungnya? rumah di ini Ustaz, di Buah Batu. Rumah di Buah Batu, cuman lebih banyak domisili sekarang di mertua Ustaz, lebih banyaknya di Kopo. Alhamdulillah. Mengabdi ke orang tua ya. Ya, insya Allah sambil nemenin orang tua, jadi lebih banyak di Kopo. Ya. Terus kalau beberapa kali ketemu dengan Pak Yana sih, insya Allah beberapa kali ketemu di kampus. Di sini dengan Agus udah lama sekali nggak ketemu. Dengan Vian, teman sekamar saya, Vian. Tapi sekarang Vian sudah berbelot ke orang lain, Ustaz. Jadi udah nggak ganti pasangan. Ganti pasangan. Kok ada pasangannya muncul. Punten teh. Itu ini ya. Ya itu mungkin kita. Ya apa namanya? Kemarin saya kebetulan ikut juga kajian yang pertama dengan Ustadz itu ya. Jadi memang ya betul sih, sepakat dengan yang disampaikan Kang Acu gitu ya. Ya. Ini juga saya berterima kasih banyak ke panitia nih. Kayaknya panitia banyaknya akhwat mungkin ya, seperti biasa gitu ya. Akhwat-akhwat yang mengkoordinir dan sebagainya gitu kan ya. Kadang Ikhwan nih tinggal datang aja nih. Apa namanya? Kang Acu tuh Kang Acu. Kang Acu tinggal jadi MC aja, nggak persiapan. Nah, memang yang apa namanya, kemarin kan Ustadz sempat bilang langkah-langkah konkret ya. Misalnya kemarin Ustadz bilang ngobrolin apa namanya, usaha lah, bisnis dan sebagainya. Kemudian menjelang Idul Adha barangkali ada apa obrolan tentang katanya kemarin Ustadz punya stok hewan gitu kan ya. Di sini ada beberapa kantor atau mungkin di masjidnya yang mengadakan dan sebagainya gitu. Saya pikir bisa dimulai dengan hal-hal konkret kayak gitu sih, Ustaz. Mungkin apa namanya ya, saling ngobrol tentang aktivitas konkret gitu di keseharian gitu. Sambil nanti kedepannya mungkin betul Ustaz. Sambil nanti ya kedepannya kita apa namanya ya, apa dampaknya pertemuan ini ke kampus gitu kan ya, ke kampus, ke adik-adik asalam sekarang. Kan lucu juga kalau kita sering ngobrol, sering ketemu tapi nggak berdampak apa-apa ke adik-adik kita yang sampai sekarang masih di kampus gitu. Itu mungkin kepanjangan saya, Kang Acu. Luar biasa ya. Kang Acu, Kang Arya memang begitu dulu, malu-malu bicara tapi banyak nanti bicaranya ya. Mangga Kang Acu. Terima kasih. Yuk, yang kedua Pak Yana. Pak Yana perkenalan. Siap, Pak Yana Setiawan, Ustaz. Di FSM cuma jadi penggembira saja. Luar biasa. Ya, dulu ikut sama Kang Acu nih, diajak-ajak di bagian jurnalistik ya, Pak Acu ya. Ya. Nah, disuruh bikin kegiatan-kegiatan, alhamdulillah. Hanya ikut aja kalau pengajian di Masjid Al-Furqan. Ini di background-nya, ini Masjid Al-Furqan sekarang, Kang Ustaz Acu. Aktivitas di mana, Kang Yana? Ya biasa di Bandung. Di UPI ya? Iya. Bagus kalau bisa, udah kesuksesannya udah sampai mana, jadi dosen, jadi pengusaha, jadi kita bisa berkontribusi. Jangan sampai kita nggak tahu, bingung mau memberdayakan teman-teman kita. Ketua dekan kalau nggak salah ya, Pak Yana? Ketua dekan. Alhamdulillah sekarang bertugas jadi dosen di UPI di program studi pendidikan akuntansi Tad. Alhamdulillah tuh punya jalur berarti. Ya, terima kasih disampaikan ke Ustadz Acu, Ustadz Arya dan juga semuanya yang juga karena berkenan ya kalau saya ya di FSM ini, karena memang Ustadz ini pertama kali ini di FSM saya diajak-ajak Ustadz. Masya Allah, bersyukur ditarik-tarik ke surga. Betul-betul. Betul, hari ini saya ada ada 3 selalu diingatkan. Yang satu sama Profesor Karim diingatkan agar
berani berbicara lagi. Alhamdulillah. Yang kedua diingatkan oleh salah satu profesor agar komitmen untuk aktif lagi. Nah, terakhir saya di WA begitu ya untuk ikut lagi silaturahmi. Ya ini sudah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallah buat semuanya atas kebersamaannya lah selama dulu di FSM. Sangat berkenang, sangat berharga buat saya semua pengurus FSM. Jadi memang Ustaz saya dibesarkan di FSM ini Ustaz. Diajak-ajak. Mudah-mudahan husnul khotimah ya Ustaz ya. Amin. Wajahnya udah wajah husnul khotimah. Alhamdulillah, terima kasih Kang Yana. Silakan Ustaz. Kayak yang lain ada yang berkenan silakan memperkenalkan diri. Langsung kalau tadi saja. Arya di mana tadi kesibukannya? Kalau Satyana kan di UPI. Kalau Pak Ustadz Arya? Saya ASN Ustaz di BPK Ustaz. BPK. PNS Ustaz. Ya, luar biasa kan? Ya. Ini nih berarti kan potensi dari beberapa yang nanti di kita untuk melakukan sebuah rancangan program karena orang-orang yang sudah berpotensi semuanya, ada dosen, ada pengawas ini, ada lain-lainnya mungkin tadi. Mangga yang lain dilanjut. Yang lain ada yang berkenan silahkan. Ahwat juga tidak apa-apa, boleh. Nanti kita batasi sampai jam berapa ya? Yang mau aja. Apakah di kita sudah ada database-nya? Ya. Database teman-teman kita. Kang Fian. Ya, Kang. Enggak. Ya, berdua sekalian tuh. Ini Ustadz, mohon maaf nih, jangan kaget juga ya. Di samping saya ini juga alumni masalahnya. Paket ini berdua. Ayo, ada yang cemburu nih. Bukan orang lain gitu. Selisih setahun ya, perkenalan dulu deh. Nama saya Fian, domisili sekarang di Bekasi. Sama istri angkatan 2003 AP juga. Terus dulu angkatan dulu gimana itu? Ya itu udah target Ustaz. Dulu punya target cita-cita gitu ya. Ketika awal kuliah pengen lah dapat calon istri. Sama Arya jadi ganti gitu. Ya Arya jangan cemburu ya. Masya Allah. Ya. Terus ya alhamdulillah mungkin diperkenankan jodohnya sama alumni FSM juga gitu dan adik angkatan setingkat lah 2003-2004, saya 2003, istri 2004 gitu. Sekarang aktivitas masih di Bekasi, Jakarta dan sekitarnya gitu untuk jualan sih konsepnya mah, cuman masih kecil-kecilan. Terus istri Aira Melani pengajar guru di di Kelapa Gading, di Al Azhar Kelapa Gading, alhamdulillah. Terus harusnya memang saya ngajar, cuman mungkin nggak bakat gitu kali ya. Jadi pengusaha aja deh. Amin, mudah-mudahan lah bisa hasil. Ya kali ya. Alhamdulillah sehat-sehat Kang Fian dan istrinya. Amin, terima kasih. Ya, Suwandi mau perkenalan Suwandi. Oh iya. Usulannya belum Alfian tadi. Oh iya, usulannya apa? Usulan, boleh. Iya. Assalamualaikum, usulannya ini kita kan sedang silaturahmi, kalau bisa untuk dibuka video biar bisa tetap muka ya. Jadi biar kangennya lepas. Kalau misalnya memang sedang ada di jalan, kalau misalnya lagi emang cuma pengen dengerin aja nggak apa-apa, nggak dibuka. Kalau misalnya bisa dibuka ya dibuka biar bisa berjumpa di Zoom. Ya harapannya juga bisa ketemu offline juga sewaktu-waktu lah lain kali mungkin. Jangan mengacu sama saya aja terus. Iya betul Ustadz. Mas Imam belum muncul ya Kang Aco? Oh kan. Kegiatan izin. Kegiatan. Alhamdulillah. Atur nuhun Teteh dan Akang. Yang lain mangga yang mau perkenalan? Yang lain mangga, ibu-ibu gambarnya Pitagoras ini kan. Ayo mangga ibu-ibu. Dibuka itunya mikrofonnya Teh. Kang. Siapa? Kang Jul. Mana Kang Jul? Silakan. Assalamualaikum Kang Aco.
Waalaikumsalam. Wih, alhamdulillah. Yo, tafadhol, Ustaz. Perkenalan. Ustaz Ahmad Jumhur, Kang Agus, Kang Yana, Sadayana lah. Mangga. Ya. Di mana Bang Zul? Punten rada telat karena baru pulang pengabdian masyarakat. Luar biasa, masih pengabdian aja nih. Biasalah kewajiban Kang Agus dan Kang Yana juga sama kan, Tridharma Perguruan Tinggi. Mangga. Yo, nama siapa? Alamat di mana? Ayah Kang Arya Oge. Assalamualaikum Kang Arya, sehat? Alhamdulillah sehat. Zul, Kang Zul. Kang Ayah saya sonten aja. Di mana Pak Zul? Jadi Tinggal. pada kumaha ieu teh Kang Acu? Ya, tahu ya aktivitas di mana ya, Nak? Zul? Kenalan. Kenalan lagi. Nami sim abdi sahanya. Aya dina eta dina Zoomna Zul Afdal. Biasa dipanggil Zul, Zoel atau napi baheula teh Kuncen Upinet baheula teh. Ya, alhamdulillah ayeuna abdi di tos weh ka lembur ka kampung di Pekanbaru di Riau. Ayeuna aktif di Universitas Muhammadiyah Riau. Alhamdulillah. Tos itu tos. Sebagai apa di Muhammadiyah? Rektor atau ketua dekan? Milik yayasan. Kayak pertarusan. Ya, terima kasih Kang Zul. Mungkin ada sinyalnya. Jadi yang lain sanes Kang Acu. Ya, siap atur nuhun. Mudah-mudahan karena rada raksak. Mohon. Astagfirullahaladzim khairat wabillahi wasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga nu sanes. Yang lainnya. Yuk, masih ada waktu Akang Teteh. Boleh ada yang memperkenalkan diri? Teh Yanti, Kang. Mana Teh Yanti mana? TN03. Panitia tuh siapa aja panitia tuh? TFI angkatan 2004 ya. Rina AP. Ada Teh Yanti aja dulu, Teh Yanti, silakan ceramah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya bisa gabung setelah yang kemarin tuh sebelum Lebaran ya kalau nggak salah ya. Ya, sebelum Lebaran. Ya, itu terkendala tidak punya sinyal sama sekali. Jadi akhirnya batal bergabung. Alhamdulillah hari ini bisa silaturahim lagi dengan Ustadz. Masya Allah sudah sekian belas tahun ya Ustadz tidak berjumpa. Masya Allah masih sangat sehat bugar. Mudah-mudahan sehat terus Ustadz ya, insya Allah. Yeah. Nama saya Yanti Ustadz dari kalau dulu tata niaga ya, kalau sekarang mungkin manajemen bisnis ya Pak Yana ya. 2003, kemudian sekarang domisili di Bogor, Cileungsi, Caket Jonggol Ustadz. Oh, Caket ke Jakarta berarti. Itu kalau aktivitas mulai. Tesan naon Teh Yanti? Iya. Aktivitasnya apa sekarang? Aktivitasnya ngasuh aja di rumah, Kang. Alhamdulillah. Bahagia ya, luar biasa. Pahala terbesar, Bu. Pahala terbesar. Amin, insya Allah. Usul saran. Usul-usulnya ya sih tadi sepakat dengan Kang Arya ya, kalau bisa memang kita ada wadah gitu atau apa ya bentuknya gitu yang memang bisa manfaatnya betul-betul terasa ke adik-adik yang di Asalam sekarang mungkin ya, walaupun misalnya ya sekarang kan jauh-jauh semua ya Ustadz ya, maksudnya nggak semua domisili di Bandung gitu, tapi insya Allah ada apa sih, ada partisipasinya kita bentuknya seperti apa mungkin
bisa dibicarakan nanti. Dan mudah-mudahan bisa silaturahim offline secepatnya. Mudah-mudahan segera lalu pandeminya, insya Allah. Tuh, panitia PR itu. Ya, memang kayak Acu juga pernah punya beberapa teman yang sering terlibat acara di adik-adik gitu. Tapi Acunya sendiri nggak pernah ikutan, nggak pernah diundang gitu. Jadi memang kita nampaknya harus jadi apa itu namanya ikatan alumni yang aktif gitu, yang nanti mudah-mudahan kita kan ada banyak ustadz di sini yang sering ngisi acara dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita punya daftar itu yang diberikan ke adik tingkat sehingga lebih mudah untuk mendapatkan pengisi acara dan lain sebagainya gitu ya. Amin. Pak dosennya ada tuh, ada Pak dosen. Iya makanya mudah-mudahan ya. Terus yang sudah muncul siapa? Lanjut silakan Kang. Kang Riz ya. Iya Kang Riz silakan. Subhanallah Pak Rizwan. Masya Allah, barakallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini orang yang terjauh ini di ujung Bangka ya, timur. Di Pulau Belitung Ustaz, Pulau Belitung. Silakan ya, Ketua tausiahnya, tausiahnya. Aduh, surprise aja rasanya gitu. Luar biasa, ditunggu-tunggu. Ya. Gimana? Ya, ini baru tadi ada pengajian tadi di Bea Cukai, jadi saya baru selesai ngisi, baru saya gabung. Luar biasa jadi. Ustaz. Gimana Ustaz? Usul-usulnya gimana nih untuk pertemuan kita? Atau antum kesibukannya apa aja nih? Saya baru gabung nih, baru gabung, jadi nggak tahu tadi pembicaraan apa yang disampaikan. Kita sedang perkenalan. Saya sekarang ketua IKADI Kabupaten Belitung. Saya diamanahin ketua IKADI Kabupaten Belitung. Masya Allah. Dulu Kang Riz angkatan berapa Kang Riz? Saya ketua FSM itu tahun 99. Angkatan 98. Luar biasa. Sebelum Kang Dadang, Kang Adang ya, Kang Adang. Kang Maman, Kang Adang ya, sebelumnya berarti ya? Apa? Ya, betul. Ya. 99 itu Kang Adang apa Odang gitu ya? Dulu yang sering ando. Sama Kang Gelar ya. Ini Kang Gelar. Oh iya, Kang Gelar, alhamdulillah. Kang Gelar, terima kasih Kang Riz. Kalau ada usulan boleh disampaikan. Ya, nanti saya mendengarkan aja insya Allah nanti baru. Boleh, baik. Kang semuanya, silakan mungkin ada yang masih kenalan. Ya, karena memang mungkin nanti kalau untuk usulan dan lain sebagainya kita tampung di forum, di grup ya. Yang belum masuk grup nanti mohon diinformasikan dapat undangan ini dari siapa, mudah-mudahan bisa digabungkan di grup WhatsApp ya. Ada yang masih mau kenalan silakan. Izin Kang Acu. Ya. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebutkan nama, aktivitas di mana, alamat di mana. Lihat Kang Acu nggak berubah. Agus Baskara, pendidikan akuntansi 2004, pernah jadi ketua FSM tahun berapa Kang ya? Saya tuh setelah Kang Arya kalau salah. 2005. Ya, 2005 guys. 2005 ya? 2006 lah, 2005. 2005. Sekarang tinggal di Riau. Udah hampir 12 tahun di sini, Kang. Aktivitas apa, Kang Agus? Saya dosen di Universitas Islam Riau. Alhamdulillah. UIR, Universitas Islam Riau. Ada sukses semuanya ya. Amin. Ada usulan Kang Agus untuk ke grup kita ke depan? Jadi gini, saya itu beberapa minggu yang lalu dapat WA Yayasan SAF gitu kan. Saya terkejut,
SAP udah jadi yayasan gitu itu. Rupanya SAP yang lain. Wah, jadi ada ide gimana kalau yang di Bandung ini kan banyak, Kang. Dirintislah buat yayasan tuh apa gitu biar lebih terstruktur kita, nggak hanya kumpulan di grup saja gitu kan dan bisa bergerak lebih apalagi kami support saja dari sini gitu. Jadi saya bahagia tuh. Oh, alhamdulillah SAP jadi yayasan, rupanya SAP yang lain, SAP. Jadi semoga jadi ini juga nih kita kan jadi lebih dekat lagi. Ya, jadi doa mudah-mudahan kita nanti ketemuan di darat, kopdar, dan kita bicarakan ke arah situ. Karena ini sudah gabung banyak ya, Ustaz ya? Iya. Ada Bapak dosen, pemilik yayasan, pemilik kampus, wah luar biasa. Terima kasih Kang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang lain ada yang masih mau kenalan, silahkan. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Teh. Ya, alhamdulillah, masya Allah ya bisa. Ya tadi kata Ustadz Ahmad Zumhur, sebuah kenikmatan kita bisa kembali bersilaturahim. Masya Allah di sini juga ada Kang Riswanto. Masya Allah. Masya Allah ya. Bahagia sekali. Ya, surprise. Susah ketemu soalnya luar biasa. Ayo ke Belitung atuh dia, ke Belitung. Sebentar. Nanti di Bangka katanya. Banyak kenangan ya. Biasa kita selama di kampus. Saya juga udah lama nih nyari-nyari grup ini. Alhamdulillah bisa dipertemukan kembali di grup ini. Dan sebelumnya saya sempat terlempar dari grup ini karena memang saya sedang berubah. Dapat undangan, alhamdulillah bisa kembali gabung dengan teman-teman gitu ya. Awalnya saya juga nggak berani nih untuk memperkenalkan diri karena kita angkatannya kayaknya Kang Riswanto paling tua ya. Iya. Saya yang paling tua, Bu. Kaman yang paling tua. Ya, paling tua. Tapi jadi agak berani setelah Kang Riswanto muncul, saya jadi berani memperkenalkan diri. Ya, insya Allah mungkin tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad, sepertinya bagus kalau tadi ya kita mendata alumni mulai dari angkatan paling awal mungkin ya kalau memungkinkan. 92 awal-awal FSM. Ya, termasuk potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing. Dan tadi untuk memetakan kontribusi apa yang paling bisa kita lakukan, baik terhadap teman yang sesama kota mungkin ya, atau yang di luar kota. Minimalnya mungkin kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Mungkin itu Ustaz. Baik, terima kasih Teh Dia. Alhamdulillah sudah gabung. Dan ini juga jadi motivasi buat kita yang lebih muda, lebih semangat lagi untuk berkarya. Banyak manfaat untuk adik-adik kita dan forum, insya Allah ya. Jadi saya merasa muda sekarang ya. Baik, pernah kita beberapa kali, saya termasuk mendengar beberapa kali ada reuni ya. Tapi memang saya belum pernah hadir. Yang mudah-mudahan nanti kalau kondisi udah normal, ada ide untuk itu. Ustaz barangkali pernah hadir ya ke reunian ya di kampus? Belum. Oh belum pernah ada undangan saat reunian, tapi Acu belum pernah hadir, gitu ya. Sok masih ada waktu yang mau kenalan dan temu kangen. Ada 10 menit lagi, Bapak Ibu Akang Eteh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Acu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Yogi. Wah, Masya Allah. Rindu Ustaz dia teh asa rindu di Al-Furqan gitu kajian. Gitu ya, alhamdulillah. Jadi abdi TEKOP 2000 genep asa nama. 2000 genep. Udah lupa genep beneran. Lain genep. Aya angkatan ieu sareng Kang Agus ya. Kang Agus, Kang Adia gitu nya. Mohon. Pun ngajaring nuju pas pertama kali ke UPI gitu nya mun telepat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ayeuna teh abdi
linggihna di Bandung, teras kegiatan ayeuna di Darut Tauhid, janten guru, janten dosen, oge, kemudian janten konsultan oge. Alhamdulillah, luar biasa. Jarang ketemu kita ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kedepannya kalau bisa mah dibuat kajian-kajian Ustaz supaya kita tuh bisa disatukan lewat ilmu. Sebetulnya kalau tadi yayasan sudah bagus, tapi untuk mengikat sebuah yayasan kan harus ada program. Nah bagusnya memang kajian-kajiannya juga dipersatukan dengan kajian. Jadi supaya nanti kita akan kuat gitu. Karena kalau hanya silaturahmi saja dengan fokusnya tidak ada kajian, agak kurang enak gitu silaturahmi kita. Tapi isi kajian dulu, kemudian nanti silaturahmi apa, kemudian ada program apa gitu, seperti itu. Bulan depan Ustadz Riswanto ngisi. Kung. Baik, terima kasih Ustadz. Atur nuhun ilmuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi saudara dan kenalan Kang Yogi ya di Darut Tauhid ya. Tuh. Ilmu agimnya bisa diturunin. Nah, yang lain ilmu anu mana ya teh Ustaz? Oh, ada Kang Gelar, Kang. Ada Ustaz Gelar itu, silakan. Kang Gelar mana Kang Gelar? Gelar. Mang Gelar. Ya. Yo, yang lain yang mau silaturahmi silakan. Ada 2 kesempatan lagi. Ustaz Gelar keluar. Assalamualaikum. Salam teh. Oh, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bangga silakan perkenalan. Perkenalkan nama Lilis Sitirkoya dari MP 2007. Salam hormat kanggo Akang Teteh senior. Hatur nuhun tos diulem di Zoom. Jadi bisa silaturahim. Alhamdulillah kegiatan hampir sami sareng ibu-ibu sanes ngasuh barudak Ustaz. Luar biasa. Kapungkur sempat siaran di MQ, sempat siaran lagi sareng Faiza, kuah Faiza. Oh, itu. Ternyata pembimbing. Insyaallah. Keapal kamarima Bu, waktu sama Faiza. Alhamdulillah ini MQ ameng. Mohon. Alhamdulillah. Usulan ada. Kumaha kan? Di mana Linggi? Oh, ayeuna domisili di situ Bondo Ustaz, ngiring suami. Oh, luar biasa. Di mana itu teh? Di situ Bondo, Jawa Timur. Hampir Jawa Timur. Bukan di Irian, Mang Ucu. Alhamdulillah, hatur nuhun, terima kasih Teh Lili sudah gabung. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk kita sama-sama bersama lagi di sini. Satu kesempatan lagi silakan. Hatur nuhun. Salam. Satu kesempatan lagi, Akang Teteh yang mau silaturahmi langsung. Teh Elis, TN04, Teh Elis, mangga. Bang Acil, aku request ya. Nyebut mulu temennya nggak muncul-muncul. Iya dong, nggak ada temennya ini. Ini ada Teh Elis. Adanya Kang Agus sama. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah. Salam hormat oge di Singkuri Kang Sadayana. Janten mood boster oge ya alhamdulillah hatur nuhun ke panitia. Ngiring bingah oge tiasa petepang. Ayo nu teu ngartos Bu. Nuhun Ustaz. Perkenalkan nepangkeun nami Elis TN angkatan 2004. Domisili tatanggi sareng Ustadz Jumhur alhamdulillah. Cihanjuang, masih di Cihanjuang. Terus aktivitas hampir sama dengan yang lain, masih menjadi madrasah ulah buat anak-anak insyaallah. Luar biasa. Ya itu aja mungkin teteh akan. Baik, terima kasih Teh Elis sudah gabung. Alhamdulillah, Akang semuanya barangkali
tidak cukup sampai di sini pertemuan kita, makanya mudah-mudahan juga ke depan kita bisa siapkan lagi silaturahmi yang berikutnya, dan mudah-mudahan juga atas usulan dari teman yang lain bisa dicatat oleh koordinator-koordinator alamiah yang muncul secara luar biasa. Sampai sekarang aku juga tidak tahu ya siapa yang mengkoordinir ini semua, tapi sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau, Akang ataupun Teteh dari caranya kegiatan ini supaya diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah, diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap aktivitasnya, dan juga mudah-mudahan nanti memberikan motivasi kepada yang lain untuk gabung dulu di grup. Nanti mudah-mudahan bisa gabung dulu di grup. Boleh yang merasa mengkoordinir grup, boleh dicantumkan nomornya di pesan sini, di Zoom, di pesan, disampaikan nomornya. Mudah-mudahan nanti bisa digabungkan teman-teman yang lain yang belum gabung di grup SAF ya, untuk merencanakan program-program berikutnya. Baik, dari panitia ada yang ingin menyampaikan, apa kita sudahi saja walaupun kangen-kangenannya makin ramai? Karena berhubungan dengan durasi barangkali. Evi atau siapa? Pertemuan selanjutnya banyak Ustadz nih, jangan saya terus nih. Ya, ada Kang Riz ya nanti. Ada Kang Riz, ada Kang Gelar, ada siapa lagi? Terinda, muncul Terinda. Ada Pak Zul, ada Pak Arya, Pak Agus, semuanya pasti bisa memberikan materi kok. Tidak harus selalu materi agama. Ustaz, terima kasih sekali lagi atas gabung dan tausiahnya di malam hari ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan buat Ustaz dan semua yang hadir di sini. Saya lagi terima kasih. Nampaknya kita harus tutup karena khawatir ada kegiatan yang lain. Tapi sekali lagi mudah-mudahan nanti ada yang mengkoordinir ulang kapan kita akan kegiatan seperti ini. Nah, ini barangkali ada yang memberikan nomor Teh Rina. Silakan di-save Bapak Ibu. Nanti ketua SAF ya Teh Rina. Mudah-mudahan nanti bisa digabungkan di grup. Jadi sebelum nanti live dari Zoom, silakan dicatat terlebih dahulu grupnya supaya nomor Teh Rina. Mudah-mudahan nanti bisa digabungkan di Teh Ani apa Teh Rina? Ya mau Teh Rina mau Teh Ani, pokoknya di-save dulu nomornya. Mudah-mudahan nanti bisa digabungkan di grup. Kita buat rencana-rencana yang lebih hebat, lebih dahsyat. Bukan hanya kerinduan kita nanti bisa terlepaskan melalui media. Mudah-mudahan kita segera untuk bisa ketemu di tempat untuk reuni. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Terima kasih. Saya Cu Samsudin, AP 2002. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, karena tidak ada door prize malam hari ini, jadi cukup dengan diskusi seperti tadi saja. Ya, mudah-mudahan ke depan ada yang beri door prize lagi lebih banyak lagi. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya panitia dan kepada Kang Edi sekalian. Mudah-mudahan sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Samsul. Assalamualaikum. Kang Riswanto sehat? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Wah, tetap semangat nih. Gelar mana gelar? Nggak bisa masuk kayaknya dia tuh. Bisa, mana tadi teh? Oh ya udah deh. Ya insya Allah di pertemuan selanjutnya ya Kang Riswanto dan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yana nuju di mana Kang Yana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di Bubi Kang, ngantos ulaman Kang Arya ya teh. Namun ketua Kang Aryana tos nugaskeun saya akan laksanakan. Mantap. Mantap po. Luar biasa. Yang ketua lah. Sekarang gitu tuh. Habib mah biasa di luar. Ustaz Samsul lah. Udah kecil. Baru muncul. Bang Yana, ada Bang Yana. Bang Samsul udah makin ganteng. Si ganteng. Sul, ayo Sul, dimulai Sul. Di sekre hibah jupe, aya keneh teh.
Ima Jupe. Mau ditutup kayak Lah, Ayah ini Jupe mah ya. saya Samsul. Di Subang we di Subang. alah. Yan, itu nggak boleh berdekatan. Siapa? Dengan naon atuh. Sekarang mah bebas. Ayo, siapa mau berdekatan? Tunjukkan dong. Mangga kasadayana nya Kang Arya, Kang AA, Kang Yana. Jual, Teh Ai. Iya. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini penghuni terakhir siapa nih? Minal aizin wal faizin. Iya, Mohon maaf lahir sami-sami dan batin. Kang Zul. Iya, Kang Zul di Sumatera ya sekarang ya? Non teh. Mohon, alhamdulillah. Sok atuh syukur. Ya pamit ya. Dadah. Enggak, teh. Assalamualaikum warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh.